Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian. Kita menyanjungnya, meminta pertolongan kepadanya, memohon pengampunan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita dan keburukan kejelekan amalan kita. Siapa Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepadanya, kepada keluarganya, dan kepada para sahabat-sahabatnya serta siapa yang mengikutinya dengan sebaik-baiknya hingga yaumul qiyamah. Dan semoga keselamatan tercurahkan kepada Nabi kita dan keselamatan yang banyak. Adapun setelah itu, ayyuhal hadirun wal hadirat, insyaallah taala di siang hari ini kita akan membacakan atau kita akan memulai pembahasan sebuah kitab, atau bisa dikatakan ya kalau aslinya buku saku itu yang banyak tersebar, yang bertema dengan Hisnul Muslim, perisai seorang muslim. Di antara keberkahan buku ini, hampir di setiap rumah kaum muslimin terdapat buku ini di rumahnya. Ini karena doa penulis itu sendiri agar menjadikan kitabnya bisa mendapatkan manfaat atau bisa bermanfaat. Dan kitab ini ya sangat masyhur sebagaimana kita katakan, yang biasa diterjemahkan dengan zikir, atau biasa diterjemahkan dengan perisai seorang muslim di buku-buku tercetak. Penulisnya adalah seorang ulama, Syekh Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qahtan rahimahullahu taala. Dan mungkin bisa dilihat banyak PDF yang tersebar, hanya saja saya belum mendapatkan gimana caranya mendownloadnya. Tetapi bagi siapa yang memilikinya, biasanya kalau ada umroh itu diberikan secara gratis kitab ini, dan juga memang sudah tersebar. Hanya saja tentunya kita ingin memaknai apa yang terkandung di dalamnya, karena ini memang perisai seorang muslim, senjata seorang muslim. Zikir dan doa merupakan perisai dan senjata seorang muslim. Oleh karena itu kita memberikan tema pembahasan kita ini, yaitu menjadikan zikir sebagai perisai di dalam kehidupan. Karena hakikat zikir dan doa semisal itu,
membentengi diri dari mara bahaya, dari musibah-musibah atau dari hal-hal yang tidak disenangi, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis rahimahullah taala yaitu Sa'id bin Ali bin Wahb al-Qahtan, dia buka tulisannya ini dengan membawakan muqaddimah. Mungkin di sebagian cetakan itu tertera atau tercatat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau membukanya dengan al-muqaddimah, pendahuluan. Sebagaimana apa yang kita bacakan tadi dari innal hamdalillah beserta maknanya. Kemudian kata penulis kelanjutan muqaddimahnya, fahada mukhtasarun ikhtasartuhu min kitabi ad-dzikr wad-du'a'u wal-'ilaju bir-ruqya min al-kitab was-sunnah. Bahwasanya buku ini adalah sebuah ringkasan yang saya meringkasnya dari kitab saya sendiri, itu kata penulis, yang bertema dzikir dan doa dan pengobatan dengan cara meruqyah yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Ini sudah tercetak juga, bisa mungkin dicari. Jadi risalah ini adalah sebuah ringkasan dari penulis itu sendiri, yang nanti kita akan dapati ternyata buku ini berisi tentang zikir pagi, zikir petang, zikir yang berkaitan tentang hal yang memberikan maslahat kepada kita, zikir yang berkaitan tentang bagaimana menghindarkan diri dari permasalahan ini, zikir yang berkaitan tentang sholat, zikir tentang kehidupan keseharian kita. Dan sekali lagi, zikir bagi seorang muslim adalah perisainya di dalam kehidupan. Oleh karena itu hendaknya dia banyak melafazkan, membasahi lisannya dengan zikir-zikir yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Buku ini penting karena banyak zikir itu yang bertebaran, yang kita dapati mungkin tersebar di media sosial, baik melalui Facebook atau melalui IG atau semisalnya, yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau ingin zikir kita berberkah, tentunya kita harus mengambil sumber aslinya. Dan buku ini insyaallah taala mengobati perkara tersebut. Karena tidaklah dia mengambilnya, menuliskan buku-buku atau zikir-zikir di dalamnya, kecuali memang padanya ada athar atau ada hadis tentang perkara tersebut. Baik. Ikhtasartu fihi qismal adhkar, yakni saya meringkas padanya pada pembahasan atau pada bagian zikir-zikir saja. Liyakuna khafifal hamli fil asfar, agar dia menjadi ringan untuk dibawa ketika di dalam perjalanan. Jadi memang sangat bermanfaat buku ini. Tidak hanya di dalam perjalanan, di dalam rumah kita juga, ketika ingin tidur kita perlu menghafalnya, bisa kita buka kemudian kita membacanya. Ketika kita akan melakukan aktivitas, kita mengetahui doa ini apa, maka bisa kita membukanya. Di dalam kitab itu ada insyaallah taala zikirnya, ada doanya, sehingga doa kita betul-betul berberkah karena bersumber dari wahyu, itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad ittasartu ala matni dzikr, sungguh saya telah meringkasnya dengan dengan matan dzikir saja. Waqtafaitu fi takhriji bi dzikri masdari aw bi dzikri masdarin aw masdaraini mimma wujida fil asr, dan saya mencukupkan pada takhrijnya, itu tentang rawi yang mengeluarkan hadis ini. Penulis hanya mencukupkan menyebutkan
yakni sebelum Nabi satu riwayat atau dua riwayat. Nah, dan ini metode juga dipakai oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam banyak kitabnya. Karena manfaatnya memang besar untuk memudahkan seseorang pembaca atau penyimak untuk menghafalkannya. Tidak perlu dia baca panjang, semisal kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang banyak rawi-rawi di dalamnya baru sampai kepada matan. Jadi ini bagaimana perhatian para ulama kepada kita-kita ini. Bagaimana ilmu itu, bagaimana syariat itu bisa langsung sampai kepada yang membutuhkan tanpa perlu sesuatu yang meletihkan dia atau membuat dia lambat. Wa man arada ma'rifat as-sahabi aw ziyadatan fi takhrij fa alayhi bir-ruju' ila al-asl. Dia sarankan, penulis menyarankan siapa yang dia ingin mengetahui sahabat atau menambah, siapa saja mengeluarkan hadis tersebut atau athar tersebut atau jalur riwayat zikir itu, maka hendaknya dia kembali kepada kitab asalnya. Wa as'alullah azza wa jalla bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'ala khalisan liwajhil karim wa yanfa'ni bihi fi hayati wa ba'da mamati. Dan alhamdulillah, subhanallah, doa penulis itu terijabah. Memang kitab ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Yang kita katakan tadi, hampir setiap rumah, di rumah-rumah kaum muslimin ada kitab ini, ada risalah ini, bahkan bisa lebih dari satu. Nah, wa yanfa' bihi man qara'ah aw taba'ah aw kana sababan fi nashrihi. Dan semoga hal itu memberikan manfaat dengannya bagi siapa saja yang membacanya atau yang mencetaknya atau yang menjadi sebab tersebarnya kitab ini. Innahu subhanahu waliyyun dzalika wal qadiru alaihi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini muqaddimah penulis. Nah, jadi sekali lagi ya, kitab ini sangat gampang didapatkan. Dia adalah solusi di dalam kehidupan kalau kita ingin berdoa, ingin berzikir tetapi tidak bisa kita hafalkan atau tidak kita hafal. Tinggal kita buka saja, oh ternyata ini doa untuk ini, doa untuk itu. Tetapi penting kita ketahui maknanya. Ya, lafaz-lafaz yang terkandung di dalamnya apa maknanya? Inilah maksud pembelajaran kitab ini, buku ini. Agar kita di dalam berdoa paham apa yang kita ucapkan, apa yang kita lafazkan, sehingga doa kita tidak terasa hambar. Ya, kita bisa paham apa yang kita dengannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk pada maksud dari penulisan, penulis membawa pembahasan tentang fadlul dzikr. Itu tentang keutamaan berzikir, Ini sebagai motivasi. Seseorang itu sebelum melakukan sesuatu, dia akan semangat jika dia tahu keutamaannya. Sama kalau orang bekerja. Kalau hanya bekerja kadang kurang girohnya. Tetapi ketika diberitahu begini gajinya, oh ternyata besar, maka pasti akan muncul semangatnya, akan termotivasi dia. Bahkan dia ingin melakukan pekerjaan itu terus menerus. Sama dengan zikir dan doa. Kadang kita kurang semangat di dalam berzikir. Kadang kita kurang punya hasrat untuk mengamalkan doa ini dan doa itu. Salah satu sebabnya karena tidak kita ketahui keutamaannya. Oleh karena itu penulis menyebutkan keutamaan berzikir agar kita juga terpancing bisa berzikir di setiap langkah kehidupan kita.
Yang pertama penulis menyebutkan qala Allah Ta'ala fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata di sini, berzikirlah kalian kepadaku, maka balasannya saya pun akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian untukku kepadaku. Bersama dengan itu, jangan kalian kafir, jangan kalian ingkar atas nikmat-nikmat yang saya berikan kepadamu. Dalam konteks ayat ini, satu sisi menunjukkan bahwasanya memang berzikir itu kewajiban. Berzikir adalah kewajiban karena Allah perintahkan. Allah perintahkan. Dan makna ayat ini yakni wadkuruni, yaitu ingatlah kalian kepadaku. Ingat di atas ketaatan. Ingat ketika engkau melakukan ketaatan. Maka saya akan mengingat kalian dengan memberikan pengampunan. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah ketika melakukan ketaatan, kita bertasbih subhanallah walhamdulillah, itu ketaatan. Atau melakukan ketaatan itu sendiri, maka itu adalah zikir. Maka balasannya kata Allah adkurkum, yakni saya akan memberikan kalian maghfirah, pengampunan. Dan merupakan hak bagi Allah terhadap hamba yang berzikir, yaitu Allah juga mengingatnya. Allah yang mengingatnya dengan memberikan pengampunan, dan Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, dan semisalnya dari keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam beberapa hadis. Tetapi perlu dipahami, siapa yang mengingat Allah dikala maksiat, siapa yang berzikir kepada Allah dikala dia bermaksiat, maka kata para ulama, man dzakara fi ma'siyati dzakarallahu bil la'na wa su'ad. Siapa yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dikala dia bermaksiat, maka Allah akan mengingatnya dengan memberikan laknat dan tempat kembali yang buruk. Bagaimana makna berzikir akan mengingat Allah dikala maksiat? Banyak bentuknya. Semisal anggaplah ketika dia ingin minum khamar, dia baca bismillah. Ini adalah sesuatu yang merupakan kemaksiatan, dia baca basmalah. Atau ketika dia selesai dari meminum khamar, dia ucapkan alhamdulillah. Ini tidak cocok. Dia mengingat Allah dikala dia bermaksiat. Dia berzikir dengan yang tidak tepat. Semisal juga ketika dia selesai dari mengerjakan kemaksiatan yang lain, dia mengingat dari kemaksiatan yang lain. Nah, maka apa? Dia mengingat apa? Dengan Allah ketika dia bermaksiat, maka ini tempat kembali yang buruk. Nah, kemudian ya, ada makna dari ayat wadkuruni adkurkum, yang ingatlah Allah dikala kalian lapang, dikala kalian senang, maka Allah akan mengingat kalian dikala kalian dalam keadaan kesulitan. Ala kulli hal, ayat ini ayyuhal hadirun menunjukkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah, timbal balik ya, timbal balik. Baik. Kemudian keutamaan zikir berikutnya yang disebutkan oleh penulis, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini dalam surah Al-Ahzab. Sekali lagi ayat datang dalam bentuk perintah untuk berzikir, menunjukkan zikir itu memang wajib.
Berzikir kepada Allah adalah wajib. Baik. Ini maknanya, wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan lisan kalian. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan lisan kalian. Berzikirlah kalian kepada Allah di dalam segala keadaan kalian. Berzikirlah kalian kepada Allah di atas ketaatan. Jika kalian melakukan ketaatan, maka puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau ingatlah Allah ketika kalian terjatuh di atas kemaksiatan dengan istighfar. Dengan istighfar. Dan ingatlah Allah ketika kalian mendapatkan nikmat. Ingatlah Allah ketika kalian mendapatkan syiddah, itu kesulitan-kesulitan. Ingat Allah di kebanyakan keadaan kalian. Dzikran katsira. Dzikran katsira. Nah, satu hal yang perlu kita pahami dan pastikan, ketika kita berzikir, datangkan keikhlasan, ketulusan. Karena kadang kita bertasbih, kadang kita mengucapkan subhanallah, tetapi hanya sebagai bentuk formalitas. Semisal kita selesai sholat, subhanallah, 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 ya cepat sekali tanpa kita pahami kandungan dari kalimat tasbih itu. Karena tidak adanya kejujuran di dalam berzikir, tidak adanya ketulusan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangkan makna ikhlas di dalam zikir tersebut. Ini makna ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah. Di antara maknanya ini bertaubat kepada Allah dengan taubat yang banyak, minta pengampunan kepada Allah. Kemudian juga para ulama menyebutkan di antara makna ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yakni pujilah Allah dengan berbagai jenis pujian-pujian. Pujilah Allah dengan berbagai jenis pujian-pujian. Semisal apa? Semisal dengan mensucikannya kalimat subhanallah, dengan kalimat tamjid, dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat Allahu akbar, kalimat la haula wala quwwata illa billah. Coba begitu. Itu apa makna dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Di antara makna ayat ini juga kata para ulama bahwasanya yang diinginkan dengan zikir yang banyak adalah memperbanyak melakukan ibadah. Adalah memperbanyak melakukan ibadah. Karena ketaatan itu adalah zikir kepada Allah. Seperti sholat itu zikir kepada Allah. Jadi luas makna kalimat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kemudian penulis, ya, ini mohon maaf ini ya ada arahan dari akhwat, tolong anak-anak di depan jangan ribut. Namanya tolong jangan ribut biar bisa penyimak bisa mendengar. Kemudian kalimat berikutnya, keutamaan zikir berikutnya. Penulis kembali membawakan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, demikian juga wanita yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah memberikan ganjaran. Allah mempersiapkan bagi mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar.
pahala yang sangat besar. Makna ayat ini dalam surah Al-Ahzab ini, yakni laki-laki yang banyak berzikir dengan lisannya, termasuk juga para wanita yang banyak berzikir dengan lisannya, dengan yang kita sebutkan tadi mana-mana zikir, menunjukkan apa? Ini pujian bagi Allah. Jadi Allah puji orang-orang banyak berzikir, laki-laki dan wanita. Bahkan tidak hanya berhenti di pujian, Allah persiapkan bagi mereka pengampunan yang banyak. Allah memberikan bagi mereka pahala yang besar. Dan zikir kepada Allah itu melingkup hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Dan pengaplikasiannya, prakteknya dengan membaca Al-Quran masuk, dengan sholat masuk. Itu semua mana-mana zikir. Dengan istighfar masuk. Itu apa? Makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istayqadha min naumihi wa ayqadha imra'atahu wa shallaya jami'an raqatain kutiba min adz-dzakirin Allah katsiran adz-dzakirat." Siapa yang dia bangun di malam hari, kemudian dia bangunkan pasangannya, kemudian keduanya sholat, ya, maka keduanya sholat 2 rakaat, maka dicatat baginya sebagai laki-laki dan wanita yang banyak berzikir. Perhatikan, hanya 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat, ternyata dia bisa mendapatkan keutamaan sebagai mereka-mereka yang dijanjikan pahala yang besar dan pengampunan. Kemudian demikian juga, ya, seseorang apabila dia rutin menjaga zikir pagi dan petangnya, dan di dalam berbagai waktu, di dalam berbagai keadaan, maka dia juga akan tercatat sebagai seseorang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu subhanallah ringan sekali, gampang sekali dikerjakan. Tetapi berbanding besar atau sesuatu yang besar kita dapatkan dari ringannya itu, yaitu pengampunan dan pahala yang sangat besar. Kemudian kata penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 205. Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil qulubi wal asal wa la takun minal ghafilin. Ayat ini ayat yang lain yang menunjukkan tentang anjuran untuk berzikir dan bagaimana cara berzikir itu. Di dalam ayat ini disebutkan sebagian kaifiyah atau cara di dalam berzikir. Kata Allah, wadhkur rabbak, perintah yang ditujukan kepada Nabi, seolah-olah maknanya baca wahai Muhammad. Jadi perintah kepada Rasulullah berzikir wahai Muhammad, tetapi melingkup juga umatnya. Nah, jadi berzikir kepada Rabbmu untuk dirimu, pada dirimu sendiri. Tadarruan, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merendah. Ini yang perlu kita pahami. Yaitu salah satu cara berzikir adalah dia berzikir dengan tadarruan, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa khifah,
dan dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Jadi dia datangkan rasa takut kepada Allah ketika dia berzikir. Ini yang banyak kita tidak melakukannya. Sebagaimana saya singgung tadi, kadang kita berzikir ketika sholat itu hanya formalitas agar kita hanya sekedar menyelesaikan zikir setelah sholat. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, tidak ditadaburi kandungan dari kalimat subhanallah itu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai-sampai tidak sempurna huruf-hurufnya. Ya, karena tergesa-gesa sehingga kurang pemaknaan, tidak didatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalimat astagfirullah, permohonan ampun kepada Allah, seharusnya kita datangkan rasa takut di situ karena dosa yang telah kita lakukan. Nah, wadunal jahar, dan berzikir itu tidak mesti keras. Cukup kita dengar sendiri. Ya, cukup hanya kita mendengarkan misal subhanallah, subhanallah. Tidak usah terlalu dikeraskan sampai pakai mic atau semisalnya. Walaupun pada sebagian keadaan ada zikir-zikir yang memang di situ dianjurkan untuk mengangkat suara. Semisal nanti kalau hari Id, maka bertakbir diangkat suara, ditinggikan suara. Kecuali kalau wanita tidak boleh diangkat suaranya, cukup dia saja yang mendengarkannya ketika dia bertakbir. Nah, ini dia berzikir dengan apa? Dengan pembicaraan yang tidak dikeraskan. Subhanallah, subhanallah. Cukup dia saja dengar. Minal qauli, dari ucapan, yaitu semisal subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Dan zikir-zikir yang lain, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ya, kalimat yang ringan tetapi berat di timbangan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat zikir yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Itu dia perbanyak. Bil ghuluwi wal asal, di pagi harinya dan di petang harinya. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah menjadi orang-orang ghafil. Itu jangan menjadi orang-orang yang terlalaikan dari berzikir kepada Allah, tidak memperhatikan, tidak memperdulikan zikir ini. Ini ayyuhal hadirun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa ayat yang penulis sebutkan. Kemudian penulis menambah fadlul zikir dengan membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata penulis? Qala sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, di mana Nabi berkata, permisalan, perumpamaan, persamaan orang berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya. Ini perumpamannya seperti apa? Semisal orang hidup dan orang yang mati. Ini jauh sekali perbedaannya. Ya, ini jauh sekali perbedaannya. Ini permisalannya seseorang berzikir dengan yang tidak berzikir, pengibaratannya seperti orang yang mati dan orang hidup. Dari sisi mana? Ya, orang yang hidup itu mendatangkan manfaat baik pada dirinya dan juga pada orang lain. Adapun orang yang mati, orang yang lalai, itu tidaklah memberikan manfaat pada dirinya terlebih kepada orang yang lain. Jadi bisa kita katakan, ya, orang yang berzikir kepada Allah itu memberikan manfaat atau orang yang bermanfaat dibanding orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah. Kurang manfaatnya atau tidak bermanfaat sama sekali? Tidak bermanfaat. Nah,
Atau bisa kita gambarkan, kata para ulama, perumpamaannya al-hayy wal mayyit itu seolah-olah penggambaran antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Yani seolah-olah orang berzikir kepada Allah itu adalah orang-orang yang ada. Orang-orang yang ada yang ini nampak, kita lihat. Berbeda orang yang tidak berzikir, seolah-olah hakikatnya dia tidak ada di kehidupan dunia ini. Nah, dan sesuatu yang ada itu bisa memberikan buah yang bagus di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berbeda sesuatu yang tidak ada memang yang kita harapkan darinya. Jadi ayyuhal hadirun al-ikhwa wal akhwat, jadilah orang-orang banyak berzikir kepada Allah agar dia menggapai permisalan seperti Nabi, bahwasanya dia adalah orang-orang yang hidup, yaitu orang yang memberikan manfaat pada dirinya dan pada orang lain. Nah, kemudian kata Nabi SAW di hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairin a'malikum, mau aku kabarkan kepada kalian yang terbaiknya dari amalan kalian. Ini subhanallah, perhatikan kalimat-kalimat yang dipilih oleh penulis, kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah menunjukkan bagaimana keutamaan besar bagi orang yang berzikir. Apa itu? Kata Nabi, mau aku kabarkan kepada kalian yang terbaiknya dari amalan kalian, wazgaha inda malikikum, dan yang paling bersihnya di penguasa kalian, di sisi penguasa kalian, yaitu di sisi Allah, warfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tingginya derajat-derajat kalian, wa khairul lakum min infaqid dzahab wal waraq, dan amalan itu lebih baik dibanding kalian bersedekah dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talaqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh kemudian kalian saling berperang dan kalian mengalahkan musuh kalian, atau kalian mati syahid. Maka kata para sahabat, qalu bala, kata para sahabat, kabarkan kepada kami wahai Rasulullah, apa itu? Maka kata Rasulullah, qala dzikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah. Ya subhanallah, lihat amalan-amalan besar tadi, dari jihad terkalahkan dengan zikir, dari bersedekah dengan emas dan perak terkalahkan dengan zikir. Dari sini juga menggambarkan kepada kita ada amalan-amalan yang amalan-amalan itu berderajat-derajat keutamaannya, berjenjang-jenjang tingkat keutamaannya. Makanya kata Rasulullah, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tingginya pada derajat-derajat kalian. Salah satunya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Uwaimir bin Amir radhiyallahu anhu. Pada satu sisi jamaah sekalian, bisa memberikan penggambaran kepada kita. Ternyata di antara amalan yang paling utama dari seluruh amalan, walaupun tentunya ya kalau digabungkan di dalam berbagai hadis ini juga berjenjang-jenjang. Hanya secara ringkas, ternyata zikir kepada Allah itu bisa menjadi amalan yang terbaik, amalan yang paling suci, dan amalan yang paling tinggi derajatnya, mengalahkan ibadah-ibadah yang lain tadi. Nah, kemudian kalimat berikutnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan penulis di sini, yaitu
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini ya di sisi sangkaan hambaku terhadapku. Jadi ini Allah. Allah itu sesuai dengan sangkannya hamba kepada Allah. Di dalam sebuah hadis, nah, inna Allah ta'ala yaqul ana 'indi dhanna 'abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Saya ini tergantung sangkan hambaku terhadapku. Jika sangkan hambaku terhadapku baik, maka baik juga dia dapatkan. Jika jelek, maka jelek juga. Bagaimana maksudnya? Ya. Jadi sangkan kita terhadap Allah itu harus sangkan yang baik, jangan sampai sangkan buruk. Karena kalau tidak, maka keburukan juga yang kita dapatkan. Kalau kebaikan juga yang kita dapatkan. Semisal begini. Di dalam kita berdoa, maka sangkan kita kepada Allah bahwasanya Allah akan mengijabah doa ini. Sangkan kita kepada Allah akan mengijabah. Maka kata Allah, saya ini sesuai sangkan hambaku. Jadi karena kita sangka, dugaan kita ketika kita berdoa Allah akan mengijabah, maka pasti Allah mengijabah. Berbeda kalau kita bilang, doa aku ini tidak akan diijabah kayaknya, tidak akan dijawab karena saya begini dan begitu. Dan ini sangkan dugaan kita kepada Allah, berarti Allah tidak akan mengijabahnya karena sudah buruk sangkan kita kepada Allah. Sebagaimana ketika kita bertaubat, maka kita berprasangka kepada Allah, Allah akan mengabulkan taubat kita, menerima taubat kita. Jangan sebaliknya, saya ini pelaku maksiat. Semua kita terjatuh kepada maksiat. Tetapi ketika kita bertaubat, datangkan sangkaan kita kepada Allah bahwasanya Allah menerima taubat ini, maka pasti Allah akan menerima hal itu. Jangan sebaliknya kita langsung berputus asa. Dan siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, itu dari dosa-dosa besar. Nah, demikian juga ya, kita berprasangka kepada Allah ketika kita melakukan amalan bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran pahala dari amalan kita ini. Jangan kita bilang, kayaknya amalanku ini tidak diterima, amalanku ini tidak bagus, Allah tidak ganjar. Ini sangkaan kita kepada Allah. Maka apa yang terjadi kalau sangkaan kita kepada Allah semisal ini? Ya sebagaimana yang kita katakan tadi, Allah itu tergantung sangkaan dugaan hamba kepadanya. In khairan fa khair. Jika sangkaan hamba kepada Allah itu baik, maka baik juga yang dia dapat. Tetapi in syarran fa syarr. Jika jelek, maka jelek juga hasilnya. Nah, kemudian kata Rasulullah, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan saya senantiasa bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Jadi kebersamaan Allah dengan makhluknya kepada orang-orang berzikir itu kebersamaan dengan ilmunya. Bukan kebersamaan semisal manusia bersatu jasadnya, yakni bersama dengan jasad. Tidak. Tetapi kebersamaan yang dimaksud Allah senantiasa membersamainya dengan ilmunya, yakni Allah tahu apa hamba perbuat. Ya, Allah menjaga dia agar hamba ini tidak terjatuh dalam ini dan itu, karena Allah ilmui apa yang akan dilakukan oleh hamba itu. Dan ini kebersamaan khusus, yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman secara khusus, orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku ya pada dirinya, maka saya juga akan mengingat pada diriku. Jadi saya akan mengingatnya pada diriku, yaitu dengan dia berdoa, dia bertasbih, maka Allah akan mengingatnya dengan memberikan maghfirah, dengan memberikan pahala-pahala dari zikirnya tersebut. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mali khairin minhu. Jika dia mengingat saya
di keramaian, maka saya akan mengingat dia di keramaian yang lebih baik darinya, yaitu Allah akan menyebut dia di hadapan para malaikat yang mulia. Ini subhanallah ya. Kita berzikir kepada Allah ternyata begini dan begitu. Ada balasan yang terbaik. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira. Jika hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka saya akan mendekatkan diri kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi riba'an. Jika dia mendekat kepadaku dengan ketaatan, dengan melakukan amalan-amalan saleh sebanyak 1 dira', maka saya akan dekatkan dirinya sebanyak 2 hamparan tangan. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Jika dia mendatangiku, jika hambaku mendatangiku dalam keadaan dia berjalan, maka saya akan mendatanginya dalam keadaan dengan berjalan dengan cepat. Ini jadi bagaimanapun kebaikan yang dilakukan seorang hamba, cara mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan lebih baik dari apa yang dia perbuat. Ini subhanallah, rahmat Allah kepada hambanya. Ya, rahmat Allah kepada hambanya. Nah, jadi Allah akan mendatanginya lebih baik daripada apa yang diperintah. Kalau hambanya tadi sebagaimana dia dikatakan di dalam hadis. Kemudian ya disebutkan, nah, Wan Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, hadis berikutnya, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ada seorang laki-laki, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini sangat banyak terhadapku, dan tentunya saya tidak bisa mengamalkan seluruhnya. Ya. Saya mungkin akan terlelaikan dari sebagiannya, atau saya tidak bisa berpegang konsisten di dalam mengamalkannya. Ini memang terbukti pada sebagian keadaan kita tidak bisa komitmen konsisten mengerjakan syariat Islam yang begitu banyak. Maka kata orang ini, bahbirni bisyai'in atashabbatu bih, khabarkan kepadaku sesuatu yang dengannya saya bisa berpegang teguh dengannya, saya bisa komitmen di dalam mengamalkannya. Maka kata Nabi, qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu, basahi lisanmu, atau jangan sampai lisanmu kering dari berzikir kepada Allah. Ini subhanallah. Dan Nabi berikan solusi bahwasanya kalau engkau berzikir kepada Allah, maka keutamaan yang kau dapatkan besar. Ya, jadi di dalam segala keadaan kita, duduk, berdiri, berkendaraan, menunggu lampu merah, itu berzikir kepada Allah, berbelanja, atau semisalnya. Semisal Syekh bin Baz rahimahullah, itu kalau ada tanya jawab, sembari dia dengarkan pertanyaan, dia berzikir kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah. Berbeda kita, kadang otak kita itu kosong, tiba-tiba melambung tinggi, tidak tahu apa yang dia pikir. Masuk juga di dalam sholat, kadang kosong melompong otak kita. Nanti ruku, oh ternyata ruku. Nanti salam, oh ternyata salam. Ya, tidak tadabbur di dalam berzikir kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah di kalimat selanjutnya yang disebutkan oleh Pundis dari hadis Abdullah bin Mas'ud, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan tersebut semisal 10 kebaikan. Jadi satu huruf kita baca itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. La aqul, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Ya. Jadi kalimat alif lam mim itu bukan 1 huruf. Akan tetapi apa? Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga kalau kita baca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan yang kita
lakukan dalam 1 detik, alif lam mim. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran seluruhnya dengan huruf-hurufnya? Sudah berapa ribu kebaikan yang kita lakukan. Ya, kita baca Al-Fatihah saja berapa kebaikan. Ini keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya kita selesaikan bab pertama ini, baru pertemuan berikutnya kita masuk kepada zikir bacaan-bacaan ketika akan tidur. Wa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi shaffah. Bahwasanya Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah itu keluar menuju kepada kami dan kami ketika itu berada di teras masjid. Berada di halaman masjid, misalnya di samping situ ada teras masjid. Faqala sembari berkata, ayyukum yuhibbu an yakwa kulla yawmin ila budhan au ila al-aqiq. Siapakah yang dia senang setiap paginya dia menuju ke Budhan, yakni salah satu tempat yang berada di negeri Madinah, atau di daerah Aqiq yang sekitar 1 mil atau 2 mil dari negeri Madinah. Ketika dia datangi tempat tersebut, apa yang terjadi? Kata Nabi, fayati minhu binaqataini aw mawaini. Maka akan diberikan kepadanya 2 ekor unta yang sangat berharga. Yani unta yang sangat bagus yang menjadi harta berharga di Arab ketika itu. Fi ghairi itsmin, yakni dia dapatkan tanpa berdosa, yakni bukan hasil curian. Wala qati'ah, atau dia dapatkan unta tersebut tetapi tidak memberikan efek terputusnya hubungan karib kerabat. Artinya diberikan cuma-cuma. Ya, diberikan cuma-cuma. Maka apa? Faqulna ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, tentunya kami senang dengan hal itu. Apa mesti kami lakukan bisa mendapatkan hal itu? Maka kata Nabi, qala afala yakdu ahadukum ilal masjid faya'lam. Kenapa kalian tidak pergi ke masjid kemudian belajar? Au yaqra'a ayataini min kitabillah azza wa jalla khairul lahu min naqatain. Atau dia di dalam masjid membaca 2 ayat dari Al-Qur'an, maka itu lebih baik dibanding 2 ekor unta tadi. Wa salatun khairul lahu min salat. Atau dia baca 3 ayat, maka itu lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairul lahu min arba'. Atau dia baca 4 ayat, maka itu lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna min ibil. Atau dari yang kelipatannya ayat-ayat yang dibaca demikian juga lebih baik daripada beberapa ekor unta. Ini jamaah sekalian menunjukkan bagaimana keutamaan zikir. Ya, 4 ayat saja kita baca seolah-olah kita dapatkan harta yang sangat mewah. Ya, harta yang sangat berharga. Hanya kita subhanallah itu kita jadikan tolak ukur harta hanya pada perkara dunia. Jarang kita berpikir kita menabung harta untuk kehidupan akhirat kita. Yani kita memperbanyak amalan agar kita dapatkan kehidupan akhirat. Kemudian 2 hadis terakhir atau 3 hadis terakhir. Qala sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, man qa'ada maq'adan lam yadrillah fihi kanat alaihi nadhihi thira. Siapa yang dia duduk kemudian tidak berzikir kepada Allah, maka baginya ada kekurangan, ada kerugian yang dia dapatkan. Wa man taja'a madja'an lam yadrillah fihi kanat alaihi nadhihi thira. Siapa yang dia baring-baring tetapi tidak berzikir kepada Allah, maka pada dirinya ada kerugian yang dia dapatkan. Ini anjuran, motivasi agar di dalam segala keadaan kita hendaknya kita datangkan zikir. Semisal sekarang ini ya, ini sedang berzikir, tetapi anggaplah duduk biasa, maka perbanyak baca subhanallah atau istighfar, astagfirullah. Atau kita baring-baring, ya kita beristighfar atau bertasbih atau dengan zikir-zikir yang lain. Karena kalau kita tidak lakukan hal itu, maka kita akan mengalami kerugian. Kita rugi di dalam keadaan kita, di aktivitas kita. Hadis berikutnya
Dari hadis Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi." Tidaklah sebuah kaum duduk di majelis, yakni bermajlis, lam yadhkurullah fi, yang mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Yakni tidak pernah terdengar istighfar, yang ketika mereka bercengkrama tidak pernah terdengar ya kalimat istighfar di tengah mereka, tidak pernah terdengar kalimat masya Allah, la ilaha illallah, dan tidak walam yusallu ala nabiyihim, dan tidak berselawat kepada Nabi. Yani di dalam majelis mereka tidak ada Allahumma shalli salawatullahi alaihi wasallam, tidak ada pembicaraan kosong dan zikir dan selawat kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah? Illa kana alaihim tirah, kecuali bagi mereka akan mendapatkan kerugian. Fajaa adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan azab mereka. Ini menunjukkan ancaman. Ya, sebuah majelis tanpa zikir diancam akan adanya azab. Wa insya'a ghafarallahu, tetapi kalau Allah berkeinginan juga Allah mengampuni mereka. Artinya pada satu sisi itu memang zikir jangan sampai kita lupakan di aktivitas kita. Jadi duduk kita, di pekerjaan kita, di berdirinya kita, di jalanannya kita, zikir kepada Allah. Hadis terakhir, wa qala ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna fi. Tidaklah sebuah kaum yang mereka bangkit dari majelis, yakni selesai bermajelis, selesai kumpul-kumpul, apakah kumpul-kumpul di kafe, di coffee shop, atau di majelis-majelis ilmu semisal ini, di tongkrongan-tongkrongan tempat makan, mereka tidak berzikir kepada Allah padanya. Illa qam an mithli jifatil himar, melainkan mereka berdiri semisal berdirinya keledai. Yang dimana keledai ketika keledai itu berdiri dari tempat duduknya, itu akan meninggalkan bau yang sangat busuk, akan meninggalkan efek yang tidak bagus dicium. Nah, semisal ini perkumpulan yang tidak ada zikir padanya, wa kana lahum hasra, dan bagi mereka adalah kerugian. Para ulama menyebutkan hadis ini sebagai tambih kepada kita. Ini pada pembicaraan mubah. Maksudnya kita bicara mubah saja, tidak ada ghibah, tidak ada namimah di dalam pembicaraan kita. Tetapi kalau tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada kalimat istighfar, tidak ada kalimat sholawat, tidak ada kalimat tasbih, tidak ada peringatan-peringatan atau nasihat-nasihat tentang Al-Quran dan hadis Nabi, hanya bicara mubah, maka disebutkan mereka seperti berdiri meninggalkan bau yang sangat busuk, atau seperti mereka memakan bangkai, disebutkan di dalam kalimat yang lain. Bagaimana lagi kalau pembicaraan mereka adalah pembicaraan ghibah namimah, maka sangat lebih tidak bagus lagi ancamannya. Tentunya dia meninggalkan sesuatu yang haram. Maka itu jamaah sekalian, di antara tuntunan syariat, ya, kalau kita ingin berdiri atau bangkit dari majlis, hanya kita membaca subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semisal itu sebagai kafarah dari dosa-dosa lisan kita yang telah kita ucapkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini beberapa keutamaan berzikir dan tanbih bagi siapa yang meninggalkan zikir. Dan insyaallah taala di waktu berikutnya kita akan masuk penyebutan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca di dalam keseharian kita, di pagi dan petangnya kita, di aktivitasnya kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.